Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulik Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita atas kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon keimanan. Dan kita masih membahas tentang tafsir dari keimanan, pengertian dan tafsir dari iman. Telah kita baca penjelasan penulis pada pertemuan yang lalu bahwa iman itu cakupannya sangat luas, bahkan iman itu mencakup seluruh ajaran agama, mencakup keyakinan, mencakup amal-amal hati, apa yang diucapkan oleh lisan, mencakup perbuatan anggota badan, dan seterusnya. Dan telah kita baca juga ayat-ayat yang menunjukkan kepada pengertian iman yang sangat luas ini. Nah, kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain yang juga menunjukkan bahwa iman itu memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Penulis mengatakan wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang beriman itu alladzina, adalah orang-orang yang idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, zadathum imana, maka ayat tersebut menambah kepada mereka keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang hanya kepada Rabb mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salata, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang juga menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, perhatikan Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka ada derajat-derajat di sisi Rabb mereka, wa magfiratun, dan bagi mereka, untuk mereka juga ada ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Nah, penulis mengatakan fawasafallahul mu'minin, maka Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman bihadhihi sifati, dengan sifat-sifat ini, al-mutadamminati, yaitu sifat-sifat yang
mencakup, meliputi lil qiyami bi usuliddin, yaitu melaksanakan pokok-pokok agama, wa furu'ihi dan cabang-cabangnya, wa zahirihi wa batinihi, perkara lahirnya dan perkara batinnya. Jadi mencakup semuanya. Ya. Fa innahu wasafahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka orang-orang beriman itu bil imani bihi, bahwa mereka itu beriman kepada Allah, imanan dengan keimanan zaharat atharuhu, yang nampak muncul ya asarnya, bekas-bekasnya ya fi aqaidihim, dalam akidah-akidah mereka, dalam keyakinan-keyakinan mereka. Nah, sini perhatikan, ini poinnya. Allah mensifati orang-orang beriman itu ya dengan keimanan yang imannya itu nampak, memberikan pengaruh dalam hal apa? Dalam keyakinan-keyakinan mereka. Wa aqwalihim, dalam perkataan-perkataan mereka. Jadi orang beriman itu harus nampak ya keimanannya itu dalam perkataan-perkataan mereka. Wa a'malihimudz zahirati wal batinah, dan amal-amal mereka, baik amal-amal yang lahir dan amal-amal yang batin. Amal-amal yang batin itu adalah amal-amal hati, apa yang ada dalam hatinya. Orang beriman itu ya hatinya beramal dengan amal kebaikan. Hatinya takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya senantiasa yakin dengan apa yang Allah janjikan, percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Hatinya selalu berharap kepada Allah, hatinya selalu bersyukur, sabar, dan seterusnya. Itu semuanya tercakup dalam ya makna iman yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengannya orang-orang beriman. Wa annahu ma'a thubutil imani fi qulubihim, dan bahwasannya bersamaan dengan tetapnya keimanan dalam hati-hati mereka, tertanamnya keimanan dalam hati-hati mereka, yazdadu imanuhum, iman mereka pun senantiasa bertambah. Jadi pokok keimanannya ada pada diri hati-hati mereka, dan keimanannya itu juga senantiasa bertambah. Kullama tuliyat alaihim ayatuhu, kullama tuliyat alaihim ayatullah, setiap kali dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yazdadu khaufuhum wa wajaluhum kullama dzukirallah, dan bertambah pula rasa takut mereka setiap kali disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang beriman. Ketika disebut nama Allah, mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka takut. Wa hum fi qulubihim, dan mereka dalam hati-hati mereka, wa sirrihim, dan dalam sir mereka, dalam batin mereka, mutawakkiluna 'ala Allah, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah, wa mu'tamiduna fi umurihim kulliha 'alaihi, dan mereka senantiasa bersandar dalam urusan-urusan mereka, kulliha, semuanya, alaihi, kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Wa mufawwiduna umurahum ilaihi, dan mereka juga menyerahkan urusan-urusan mereka itu kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, ciri orang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka bertawakal kepada Allah. Wa hum ma'adzalik, dan mereka juga bersamaan dengan hal itu, yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat, senantiasa mendirikan salat, fardhaha wa naflaha, baik yang fardunya begitu juga yang sunnahnya. Yuqimunaha, mereka mendirikan salat itu zahiran wa batinan, lahir dan batinnya. Wa yu'tunaz zakata, mereka juga menunaikan zakat. Wa yunfiqunan nafaqatil wajibata wal mustahabbah, mereka juga berinfak dengan nafkah-nafkah
ya, infak-infak yang wajib dan infak-infak yang sunnah. Wa man kana ala hadzal wasfi, maka siapa saja yang memiliki sifat ini, berada di atas sifat ini, dalam dirinya ada sifat ini semuanya, falam yubqi minal khairi matlaban, maka dia tidak meninggalkan satupun kebaikan. Wala minasyarri mahroban, ya, dia tidak meninggalkan dari kebaikan itu apa yang dicarinya. Wa minasyarri mahroban, wala minasyarri mahroban, maka dia tidak meninggalkan, ya, tempat lari dari keburukan. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman haqqan, dengan sebenar-benarnya. Orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, mereka itulah orang-orang yang, ya, mukmin yang sejati. Alladzina yastahiquna hadzal wasfa 'alal haqiqah, itu orang-orang yang memiliki sifat ini dengan sebenar-benarnya. Wa yuhaqqiquna al-qiyama bihi zahiran wa batinan, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan sifat ini baik secara lahir maupun batinnya. Tsumma dzakara thawabahumul jazil, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala bagi mereka yang sangat besar, yaitu al-maghfiratal mutadamminata, yaitu ampunan yang mengandung li zawali kulli syarrin wa mahdhurin, yang mengandung hilangnya setiap keburukan dan setiap yang ditakuti. Warif'atad darajati 'inda rabbihim, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara pahala yang akan mereka dapatkan adalah ketinggian derajat 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Warizqal karimal mutadammina minan ni'ami, begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka rizki yang mulia yang mengandung berbagai macam kenikmatan. Ma la ainun ra'at, yaitu kenikmatan yang tidak ada satu mata pun yang pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, dan kenikmatan yang tidak ada satu telinga pun yang pernah mendengarnya. Wala khatara ala qalbi basharin, dan kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia siapapun. Nah, ini termasuk diantara juga ayat yang disebutkan oleh penulis untuk menjelaskan tentang makna iman, untuk menjelaskan tentang tafsir dari keimanan, yang sekali lagi poinnya adalah bahwa iman itu terkandung di dalamnya seluruh ajaran agama, pokok-pokoknya, cabang-cabangnya, yang lahir, yang nampak, begitu juga yang tersembunyi dalam batin, semuanya tercakup dalam makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di antara ayat yang menjelaskan tentang keimanan adalah surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman.
alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka dalam salat-salat mereka khashi'un, mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka berpaling dari al-laghu, dari perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka itu terhadap zakat fa'ilun, mereka menunaikannya, mereka mengerjakannya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka itu li furujihim, terhadap kemaluan-kemaluan mereka, hafizun, mereka menjaganya, mereka menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka dan kepada budak-budak sahaya mereka, fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, dan barang siapa yang menginginkan selain itu, selain istri dan budak sahaya, fa ulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, orang-orang beriman itu juga adalah orang-orang yang mereka itu terhadap amanah-amanah mereka, terhadap janji mereka ra'un, mereka memperhatikan. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka itu terhadap salat-salat mereka yuhafizun, mereka itu juga menjaga. Ulaika humul warithun, mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi, orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka fiha, di dalamnya, khalidun, kekal selama-lamanya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ya. Nah, penulis mengatakan fafassarallahu al-iman, maka Allah menafsirkan keimanan fi hadhil ayati, dalam ayat-ayat ini, bi jami'i hadhil ikhisal, dengan sifat-sifat ini, dengan seluruh sifat-sifat ini, sifat-sifat yang disebutkan tadi semuanya. Fa innahu akhbara, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bi falahil mu'minin, bahwa orang-orang beriman itu akan beruntung. Tsumma wasafahum, kemudian Allah mensifati mereka, ya, sifat orang-orang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan ini seperti apa sifatnya. Ya, tidak hanya sekedar mengaku beriman, tidak hanya sekedar beriman dengan hatinya, tidak hanya sekedar itu. Kalau kita perhatikan mulai ayat ini, ya, tsumma wasafahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka biqaulihi, dengan firman-Nya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang beriman itu adalah orang-orang yang mereka dalam salat mereka khashi'un, mereka khusyuk. Ila akhiril ayatil madhkurati, sampai ayat yang terakhir yang disebutkan. Faman istakmala hadhil awsafa fahuwal mu'minu haqqan, barang siapa yang menyempurnakan sifat-sifat ini, ya, khusyuk dalam sholat, berpaling dari hal yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluan, ya kan, amanah, menjaga amanah, gitu ya, menjaga sholat, ini semuanya adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang beriman. Barang siapa yang menyempurnakan sifat-sifat ini, fahuwal mu'minu haqqan, maka dialah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, maka dialah seorang mukmin yang sejati. Wa madmunuha, dan inti dari sifat-sifat ini, yang dikandung oleh sifat-sifat ini adalah, ya, ini intinya nih, al-qiyamu bil wajibati zahirati wal batinati, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, wajtinabul muharramati wal makruhati, dan juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan serta hal-hal yang dimakruhkan. Wa bitakmilihim lil iman,
Dan dengan mereka menyempurnakan keimanan mereka itu, istahaqqu, maka mereka berhak ya untuk mendapatkan wirasata jannatil firdaus, maka mereka berhak untuk mendapatkan warisan surga firdaus, allati hiya a'lal jannati, yang surga firdaus ini merupakan ya surga yang paling tinggi, kama annahum, sebagaimana ya mereka qamu bi a'lal kamalat, sebagaimana mereka telah melaksanakan kesempurnaan yang paling tinggi. Jadi disebabkan karena mereka mengamalkan, melaksanakan kesempurnaan yang paling tinggi, maka mereka mendapatkan surga yang paling tinggi, yaitu surga firdaus. Wa hadhi sharihatun, dan ini jelas ya. Ini jelas fi annal iman, bahwasannya iman yashmalu aqaidaddin, mencakup keyakinan-keyakinan agama, wa akhlaqahu, akhlak-akhlak agama, wa a'malahu dhahirata wal batinata, dan amal-amal yang nampak, begitu juga yang tersembunyi. Ini surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ya, termasuk di antara ayat sekali lagi yang menjelaskan tentang penafsiran iman yang meliputi semuanya ya, yang meliputi akidah, akhlak, amal yang nampak, yang tersembunyi dengan hati, semuanya tercakup dalam makna iman. Maka hendaklah kita sebagai orang beriman benar-benar harus memperhatikan, karena iman bukan hanya sekedar pengakuan dengan lisan. Iman bukan hanya sekedar ya keyakinan dalam hati saja, tapi mencakup semuanya, seperti yang telah penulis jelaskan melalui ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis, diantaranya ya kemarin surat Al-Baqarah ayat 136, kemudian juga Al-Anfal ayat 3 sampai 4, lalu kemudian yang barusan surat Al-Mu'minun yaitu ayat 1 sampai 11. Baik, itu saja materi kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.